Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febianti dengan nomor NIM S21065 dari kelas S21B. Pada kesempatan sore hari ini, saya berperan sebagai moderator sekaligus anggota kelompok 4. Di sore hari ini, kami kelompok 4 akan melakukan presentasi dengan judul pengukuran potensial membran yang akan diawali oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan untuk memulai presentasi. Teori 1. Membran potensial merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi luar membran sel. Membran potensial sangat berperan penting dalam berbagi fungsi sel seperti sel kelenjar, hantaran saraf, dan lain sebagainya. Proses yang berperan pada potensial adalah difusi, transport aktif, dan kebocoran Na dan K melalui membran. Terdapat dua kondisi aksi potensial dan resting membran. Ditinjau dari sistem di mana sebuah membran memisahkan dua larutan yang mengandung ion pada konsentrasi yang berbeda. Gradien-gradien dalam potensial elektrokimia akan membentuk flux ion melalui membran dan ini akan membawa pembentukan potensial listrik di antara dua larutan. 2. Semakin banyak muatan-muatan yang tidak berpasangan, maka akan semakin tinggi pula potensial membran sel. 3. Konsentrasi Na+ bersifat positif berada di ekstrasel. 4. Konsentrasi K+ bersifat positif berada di intrasel. 5. Konsentrasi A- bersifat negatif berada di intrasel. 6. Ketika sel mendapat rangsangan, potensial membran akan berubah. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Saudara Delavita. Alat dan bahan yang digunakan. Bilik membran bertukaran ion. 2 buah elektroda kolomel. 3 sel-sel membran. 4 milivoltmeter. 5 larutan KCl. Pembahasan. Membran plasma semua sel organ itu memiliki potensial membran. Potensial membran merujuk pada pemisahan muatan yang berawalan jenis yaitu positif dan negatif. Di kedua sisi membran, muatan-muatan yang terpisah mampu melakukan kerja, maka disebut sebagai potensial membran. 1. Pelaksanaan percobaan. Dengan menggunakan 0,1 mm KCl pada sisi ke-1, sel dipasang dengan 0,1 banding 0,3 banding 1 banding 30 banding 300 banding 1000 mm KCl pada sisi kedua dan lakukan pengukuran beda potensial sebagai berikut. Dua, hasil percobaan. Bilik 1. 1 0,1, 2 0,1, 3 0,1, 4 0,1, 5 0,1. Bilik 2 HCl atau mm. 1 0,1, 2 0,3, 3 1,0, 4 30,1, 5 1000. Beda potensial MF. 1 60, 2 40, 3 20, 4 6, 5 2.
Baik, selanjutnya akan disambung oleh saya sendiri, yaitu Devi. 3. Analisa dan pembahasan. Perhitungan diketahui MRKCI sama dengan 74,56 gram per mol molaritas sama dengan 0,1 meter sama dengan 0,1 mol per liter. Pelarut sama dengan 100 ml. Ditanya massa KCI. Jawab M sama dengan massa KCI per MRKCI dikali 100 per 1000. 0,1 mol per liter sama dengan massa KCI per 75,56 dikali 100 per 1000. Massa KCI sama dengan 7,456 gram per liter dikali 0,1 liter. Massa KCI sama dengan 0,7456 gram. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara Dila. 1 MRKCI gram atau mol. 1 74,56, 2 74,56, 3 74,56, 4 74,56, 5 74,56. Mol per liter. 1 0,1, 2 0,3, 3 1, 4 30, 5 100. Pelarut atau liter. 1 0,1, 2 0,1, 3 0,1, 4 0,1, 5 0,1. 4. Massa KCI gram. 1 0,7456, 2 2,2368, 3 0,00746, 4 0,22368, 5 0,746. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Saudara Salaisa Bella. Dari grafik dapat diketahui bahwa semakin besar perbedaan konsentrasi mol pada larutan yang digunakan, semakin besar pula beda potensial yang ditimbulkan, semakin besar volume KCl yang digunakan, maka beda potensialnya semakin kecil. Hal ini dikarenakan konsentrasi mol larutan sangat berpengaruh dalam menjaga kenetralan muatan listrik. Dalam percobaan ini dilakukan 7 kali percobaan dengan menggunakan 2 konsentrasi yang berbeda. Pada masing-masing bilik, setelah diukur selama 1 menit, didapatkan hasil yang menunjukkan beberapa masing-masing campuran bilik tersebut. Kesimpulan. 1. Semakin besar konsentrasi atau volume KCl yang digunakan, maka beda potensialnya semakin besar juga. Hal ini disebabkan karena ion-ion K+ dan C1HCl yang terurai semakin banyak. 2. Gambar grafik tidak sesuai dengan teori yang telah ada. Hal ini terjadi karena praktikan kurang hati-hati dalam melakukan pengukuran maupun bentuk dalam melakukan percobaan. 3. Ketika potensial membran mendapat rangsangan, maka akan berubah tidak dalam istirahat. 4. Perlu memahami istilah polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dalam hal tutur kata dan tindakan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.